Halo, selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ibu ya di mata pelajaran Sistem Informasi Geografis di kelas 12 ini. Untuk pertemuan perdana mata pelajaran C, kita akan belajar tentang geodatabase. Kalau dalam kompetensi dasarnya ada di sini. Ini yang kita pelajari di kelas 12 ya. Yang seharusnya kita mulai besok setelah PKL, tapi karena keadaan pandemi jadi jadwal PKL mundur, harap maklum ya. Walaupun demikian kalian harus semangat terus, mau bagaimanapun kondisinya jangan sampai membuat kalian putus asa. Itulah cobaan kita sekarang ini di seluruh dunia, semua merasakan dan mendapatkan cobaan yang sama. Hanya ada dua macam, orang mau tetap berjuang atau mau putus asa. Ibu harap kalian tetap berjuang menjalani semua cobaan ini dengan sabar dan ikhlas supaya kalian nantinya jadi pemenang. Oke, materi SIK di kelas 12 ini insya Allah tidak begitu berat ya, karena kalian juga harus fokus ke ujian. Kita praktek di kelas 12 ini nanti lebih banyak ke cara menata data SIG yang banyak kita praktekkan di kelas 11 lalu. Lalu pengaplikasian data hardware-nya seperti printout peta tentunya dengan layout yang sesuai dengan kaidah SIG. Kita akan biasakan itu nanti di kelas ini. Lalu untuk beberapa materi yang dirasa kalian kurang paham saat praktikum di kelas 11, kemarin nanti bisa kita ulangi lagi jika nanti waktunya cukup ya. Untuk yang dipelajari di dalam mata pelajaran SIK kelas 12 ini, antara lain menerapkan tahap konsep basis data, kita mempelajari tentang proses input datanya ke dalam geodatabase ini, ke dalam basis data SIG-nya ini. Lalu kita menerapkan perangkat keras hardware-nya. Contohnya printer itu tadi ya. Terus menerapkan perangkat lunak kita sudah dari kelas 11. Kalau ini nanti hanya beda di softwarenya saja. Terus memahami sistem transformasi koordinat, kita akan belajar tentang koordinat juga. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita pelajari, yaitu geodatabase. Geodatabase itu adalah basis data dalam SIG. Jika sebelumnya kalian melakukan processing atau analisis SIG, kalian menyimpan datanya masih asal, dan data kan terpencar di mana-mana tuh. Nah, kali ini kita akan belajar merapikan data-data tersebut, supaya nanti ketika kita membutuhkan data yang kita perlukan, akan langsung terbuka dalam satu basis data yang rapi dan teratur. Ibu akan mengajarkan pembuatan basis data atau geodatabase ini dengan software ArcGIS ya. Jadi Ibu minta tolong sekali kalian yang sudah punya laptop segera install ArcGIS. Untuk yang pertemuan kali ini Ibu belum akan praktek. Hari ini tugasnya membuat skema geodatabase secara tertulis dahulu, nanti seperti biasanya difoto dan dikirim email. Kalau emailnya tidak bisa, kirim WA juga tidak apa-apa. Langsung kok geodatabase sendiri, definisinya adalah cara untuk mengorganisir data yang sama secara bersama-sama. Semua data yang relevan untuk dijadikan satu menjadi satu single database. Contohnya, sebuah kota mempunyai data di setiap divisinya, seperti data transportasi, penggunaan lahan, titik fasum. Dengan geodatabase, kita akan menjadikan satu dalam geodatabase. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan di proyek pemetaan dari BIG yang menggunakan pengaplikasian geodatabase, yaitu kegiatan pemetaan RBI atau kepanjangannya Rupa Bumi Indonesia. Selain BIG, BPN juga menggunakan pengaplikasian geodatabase, misalnya dalam proyek PDP. PDP itu kepanjangannya Pemetaan Dasar Pertanahan. Kalau BPN, Badan Pertanahan Negara ya. Semoga benar itu. Itu instansi besar ya, sudah memakai geodatabase. Kalau untuk daerah
seperti konsultan, di bawahnya instansi yang besar itu. Tentunya juga mungkin sudah menggunakan geodatabase juga, karena sangat bermanfaat sekali geodatabase ini. Ini adalah contoh kegiatan pemetaan RBI supaya bisa menjadi gambaran buat kalian. Apabila besok kalian lulus dari SMK, ini terus ikut kegiatan RBI, setidaknya kalian sudah mengerti hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, digitasi 2 dimensi atau stereokompilasi. Bukan digit biasa ya, tapi kalian digitasi dengan alat stereo plotting. Seperti ini alatnya, Ibu tunjukkan. Nah, ini namanya stereo plotter. Banyak sekali bentuknya. Ini salah satunya yang digital ya. Jadi seperti ini kerjanya. Nah, ini sekarang yang sering dipakai seperti ini ya, alatnya pakai kacamata 3D seperti ini dengan 2 layar. Jadi satunya kita menampilkan citra 3 dimensi, yang satunya hasil citranya kalau tidak salah ya. Kalau salah ya dimaafkan. Terus yang kedua, topologi dan poligon, merapikan data yang sudah kalian digitasi dan pengecekan data yang salah, yang garisnya tidak sesuai misalnya, atau kurang nutup atau kepanjangan, itu bisa kita cek dengan topologi. Yang ketiga, pembentukan DTM. DTM itu kepanjangannya dari Digital Terrain Model, supaya kita bisa membuat kontur. Nah, karena langkah selanjutnya pembentukan kontur dan spot height. Spot height itu titik tinggi. Terus yang kelima, survei kelengkapan atau lapangan. Itu nanti kita pelajari di penginderaan jauh, namanya survei toponimi materinya. Terus yang terakhir, penyajian hasil pekerjaan. Penyajiannya dilakukan di geodatabase. Jadi kita rapikan semua di akhir ya. Kita masukkan semua data ini ke dalam geodatabase. Tentunya data yang sudah benar sudah disurvei. Kalau di BPN itu ada proyek PDP yang Ibu katakan tadi, peta dasar pertanahan. Kalau di BPN itu jadi lapangan dulu baru dibuat petanya ya. Untuk persiapan lapangannya kita harus digitasi jalan dan sungainya dulu dengan citra. Terus sama persiapan layout, jadi nanti sebelum lapangan kita melakukan ini, dan terus setelah lapangan kita buat petanya. Karena layoutnya sudah ada, jadi kita tinggal memasukkan data-datanya ke dalam layout sambil mengedit layoutnya juga. Bukan hal gampang loh yang layout. Kalau layoutnya mintanya 0, itu lumayan menguras tenaga. Kalau untuk lapangannya itu pakai survei toponimi, jadi itu nanti kita tracking dengan GPS sama titik ketinggian. Pokoknya alatnya hanya GPS saja kalau survei toponimi, terus lengkap dengan foto dan nama objeknya itu apa. Kita nggak tahu ya kita lapangannya dapat tempat yang seperti apa, jadi selalu siap-siap aja. Kalau misal kalian suruh survei mau tempatnya seperti apa, ya udah disyukuri ya. Lalu ini semua juga hasil survei ini kita masukkan juga ke dalam geodatabase. Nah, kalau sebelum menggunakan geodatabase itu data kan tercecer kemana-mana ya, sulit untuk mencari data tidak terorganisir, waktu jadi terbuang, banyak untuk mencari data, makanya geodatabase itu penting banget. Nah, ini contoh geodatabase. Ini standarnya BIG ya. Ibu ambil contoh ini punya Ibu dulu, skema RBI. Geo. Nih, dengan menggunakan ArcGIS. Jadi pembuatan geodatabase, memasukkan data ke dalam geodatabase itu dimasukkan melalui software ArcGIS. Ada kuis, silahkan dijawab kuisnya, sebutkan beberapa manfaat geodatabase, silahkan
tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Mau browsing boleh. Lowbat. Silahkan sebanyak-banyaknya boleh. Terserah, yang penting kalian tuh paham dulu ini. Ini nanti 10 tercepat ya, tercepat nulis di kolom komentar, Ibu akan memberi tambahan nilai. Sudah habis ya, waktunya kita lanjutkan lagi. Nanti akan Ibu cek setelah ini. Mengapa sih dibuat geodatabase? Kalau dulu itu kita pakai Microsoft Access ya, cara buat geodatabase-nya, tapi itu tuh ribet banget gitu loh, repot, ribet, dan membutuhkan memori yang banyak gitu, membutuhkan kapasitas yang tinggi. Jadi kan udah menu-menuhin, repot gitu, makanya dibuat geodatabase. Nah, ini ada di geodatabase itu ada namanya vector class sama relationship. Vector class itu ini ada line, point, dan polygon. Nah, ini layer-layer yang kita buat kan, yang kita digitasi itu kita masukkan ke dalam sini. Ini namanya vector class.